wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hikmah, NIM 140. Pada video ini saya akan membacakan sebuah materi mata kuliah statistika, yaitu tentang regresi berganda. Oke, langsung saja. Pertama, regresi berganda. Regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga variabel lain seperti harga barang pesaing, pendapatan, konsumen, dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari regresi berganda, seperti yang ada di PPT, formulanya. Nah, misalkan kita mempunyai dua variabel independen, di mana B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2 tetap. B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X2 tetap. Selanjutnya, regresi berganda metode OLS. Metode OLS untuk mendapatkan koefisien regresi berganda itu sebagai berikut. Nah, seperti yang terlihat di slide PPT, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, asumsi OLS. Ada beberapa asumsi dari metode OLS, yaitu yang pertama, hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. Yang kedua, X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas. Yang ketiga, nilai harapan atau rata-rata dari residual adalah 0. Nah, seperti yang dilihat di slide PT ada formulanya. Yang keempat, varian dari residual adalah sama, homoskedastisitas. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan heteroskedastisitas, yaitu varian tidak sama. Formulanya seperti yang ada di PPT. Yang kelima, tidak ada serial korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain. Pelanggaran dari asumsi disebut dengan autokorelasi. Formulanya bisa dilihat di slide PPT. Yang keenam, variabel residual berdistribusi normal. Nah, formulanya juga bisa dilihat di slide PPT. Jika asumsi 1-5 terpenuhi, menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum, base linear unbiased estimator sama dengan blue. Itu tidak bias. Unbiased yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya. Linear yaitu linear terhadap variabel dependen Y. Varian yang minimum, estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien. Yang ketiga yaitu standard error of estimate. Standard error of estimate mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula standard error of estimate regresi berganda itu seperti yang ada di slide PPT, di mana Y nilai prediksi Y, N jumlah observasi, dan K jumlah variabel independen. Yang keempat, standard error of koefisien. Formula untuk menghitung standar error untuk koefisien regresi itu seperti yang ada di slide PPT, di mana R12 merupakan korelasi antara variabel independen X1 dan X2. Contoh regresi berganda dengan dua variabel independen, yaitu bagaimana pengaruh besarnya harga dan pengeluaran iklan mempengaruhi nilai penjualan komputer per bulannya. Sebanyak 20 toko komputer diambil sebagai sampel secara random. Y sama dengan penjualan, X1 sama dengan harga, X2 sama dengan pengeluaran iklan. Yang A, carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. Yang B, carilah besarnya standard error of koefisien. Nah, ini ada tabel volume penjualan, harga pengeluaran iklan, dan diskon. Nah, mencari koefisien regresi berganda dengan SPSS. Hasilnya seperti yang ada di slide PPT. Yang A, intercept
B0 sebesar 109,68, artinya ketika harga dan pengeluaran iklan sebesarnya 0, volume penjualan sepeda motor sebesar 109,685 juta. Besarnya koefisien regresi harga B1 min 7,360, artinya ketika harga naik turun sebesar 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan naik sebesar min 1,360 juta dengan asumsi pengeluaran iklan 0. Besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B2 5,093, artinya ketika pengeluaran iklan turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan naik atau turun sebesar 5,093 dengan asumsi harga 0. Yang B, besarnya standar error of koefisien regresi masing-masing sebesar 12,709, 2,069, dan 1,597. Keenam, koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus ditambah, walaupun penambahan variabel independen belum tentu mempunyai pembenaran dari teori ekonomi ataupun logika ekonomi. Sebagai alternatifnya, digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan adjust agar nilainya tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Nah, ini terdapat formulanya seperti yang terlihat di slide PPT. Oke, langsung kembali ke kasus sebelumnya, pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan komputer. Yang A, carilah koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan dan dibandingkan hasilnya. Yang B, apa artinya nilai koefisien determinasi yang ada dapatkan tersebut. Nah, mencari koefisien determinasi dengan SPSS. Hasilnya seperti yang terlihat di slide PPT. Yang A, besarnya koefisien determinasi 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. Yang B, nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain. Yang keenam, evaluasi hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi yang pertama, penilaian seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel dependen melalui koefisien determinasi R². Yang kedua, uji signifikansi modal, yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Yang ketiga, uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu melalui uji T. Yang keempat, uji asumsi-asumsi regresi linear klasik atau ordinary least squares atau singkatannya OLS. Evaluasi hasil regresi yang pertama, uji kebaikan garis regresi melalui R². Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Nah, yang kedua, evaluasi yang kedua yaitu uji signifikansi model dengan uji F. Uji F digunakan untuk uji signifikansi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan analisis varian, yaitu ANOVA. Lalu ini ada formula dari uji F. Prosedur uji dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, H0, B1 sama dengan B2 sama dengan B3, atau sampai BK sama dengan 0. HA-nya, B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan BK, tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan hipotesis alternatifnya menyatakan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
Kedua, mencari nilai hitung dan nilai kritis dari tabel distribusi F. Nilai kritis dicari berdasarkan besarnya alfa dan DF. Besarnya DF ditentukan oleh numerator K-1 dan DF untuk denominator NK. Yang ketiga, keputusan menolak atau gagal menolak H0. Jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka kita menolak H0. Jika F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka gagal menolak H0 atau menerima. Contohnya, apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan komputer dengan tingkat signifikansi 5%? Bisa dilihat, ini hasil perhitungan uji ANOVA-nya. Nilai F kritis dengan tingkat signifikansi 5% dan DF numeratornya itu 2, ketemu sebesar 3,59. Nah, untuk F hitungnya, ini setelah dilakukan perhitungan, ketemu 12,402, yaitu lebih besar daripada nilai F kritisnya itu 3,59, sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor. Uji signifikansi model dengan p-value. Keputusan menolak atau gagal menolak H0 pada uji F bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value dengan nilai tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipilih, maka kita menolak H0. Jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi yang dipilih, maka gagal menolak H0. Nilai p-value-nya 0,000, lihat kolom signifikansi, lebih kecil dari 0,05, sehingga menolak hipotesis 0. Regresi berganda, uji signifikansi atau uji T. Uji signifikansi variabel independen dengan uji T. Uji T digunakan untuk uji signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Prosedur uji T. Yang pertama, uji hipotesis satu sisi positif. Formulanya seperti yang ada di PPT. Uji hipotesis satu sisi negatif, uji hipotesis dua sisi. Yang kedua, nilai T kritis dari tabel distribusi pada tingkat signifikansi dan degree of freedom, di mana N jumlah observasi dan K jumlah parameter estimasi. Nah, untuk formula nilai T hitungnya itu seperti yang ada di slide PPT. Dan yang ketiga, membuat keputusan. Jika nilai T hitung absolut lebih besar dari nilai T kritis, maka menolak H0. Jika nilai T hitung absolut lebih kecil dari nilai kritis, maka gagal menolak H0. Nah, ini nanti bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, nilai probabilitas di dalam signifikansi variabel independen. Tingkat signifikansi adalah probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil tingkat signifikansi, berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar. Tingkat signifikansi biasanya ditentukan sebesar 1%, 5%, dan maksimum 10%. Nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai tingkat signifikansi yang sebenarnya. Jika p-value lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi, maka kita menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari nilai tingkat signifikansi, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Kembali ke contoh regresi berganda tentang pengaruh harga dan pengeluaran iklan dan terhadap volume penjualan komputer. Buatlah hipotesis pengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap penjualan. Yang B, ujilah dengan uji T, apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan tingkat signifikansi 1%. Yang C, ujilah apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan menggunakan evaluasi nilai p-value. A. Variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh negatif dan positif terhadap penjualan komputer. B. Evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. H0 B1 sama dengan 0, HA B1 kurang dari 0. T kritis yaitu pada uji satu sisi sebesar 2,567, T hitungnya
min 7,360 per 2,069 yaitu min 3,557. T hitung absolut 3,557 lebih besar dari T kritis 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, harga berpengaruh negatif signifikan terhadap volume penjualan. Evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. T kritisnya yaitu 1%. Dengan tingkat signifikansi 1% yaitu sebesar 2,567. T hitungnya yaitu 3,189. Kesimpulannya, T hitung absolut 3,189 lebih besar dari T kritis 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, pengeluaran iklan berpengaruh positif signifikan terhadap volume penjualan. Yang C, evaluasi pengaruh variabel independen terhadap independen dengan p-value. Setiap program komputer memberikan informasi nilai p-value koefisien regresi. Nilai p-value ditunjukkan pada kolom signifikan di program SPSS. Nilai ini merupakan nilai uji dua sisi sedangkan uji satu sisi maka harus dibagi dua. Nah, bisa dilihat sendiri hasil dari SPSS-nya. Lalu evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. Nilai koefisien harga sebesar 0,002 per 2 sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,01 sehingga menolak H0. Artinya harga berpengaruh negatif terhadap penjualan komputer. Selanjutnya, evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. Nilai koefisien pengeluaran iklan 0,005 dibagi 2 sama dengan 0,0025 lebih kecil dari 0,01 sehingga menolak H0. Artinya pengeluaran iklan berpengaruh positif terhadap penjualan komputer. Selanjutnya, regresi berganda variabel independen kualitatif. Variabel independen kualitatif. Ada dua jenis variabel di dalam regresi, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel dilaporkan dalam bentuk angka numerik, disebut variabel kuantitatif seperti volume penjualan pengeluaran iklan. Variabel dilaporkan dalam bentuk atribut bukan angka numerik disebut dengan variabel kualitatif, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan teknik variabel dummy, yaitu memberi nilai 1 untuk yang punya atribut atau 0 untuk yang tidak punya atribut. Pada kasus regresi sebelumnya, apakah pemberian diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual lebih banyak komputer sehingga diberi angka 1 dan angka 0 diberikan kepada toko yang tidak memberi diskon. Model persamaan regresinya itu seperti yang ada di slide PPT, di mana Y penjualan komputer, X1 harga, X2 pengeluaran iklan, dan DI diskon. 1 untuk toko yang memberi diskon dan 0 untuk toko yang tidak memberi diskon. Nah, ini arti koefisien variabel dummy. Variabel dummy mempengaruhi nilai intercept atau konstanta garis regresi. Koefisien regresi variabel dummy merupakan koefisien pembeda antara variabel yang mempunyai atribut diskon dan variabel yang tidak mempunyai atribut tanpa diskon. Kembali ke kasus tentang regresi penjualan komputer. Selain variabel harga dan pengeluaran iklan, sekarang ditambah satu variabel independen kualitatif yaitu diskon. Variabel kualitatif diskon ini mempunyai dua kelas, yaitu toko yang memberikan diskon dan toko yang tidak memberi diskon. Carilah data sebelumnya. Yang A, carilah koefisien regresi berdasarkan metode least square. B, evaluasi kebaikan garis regresi. C, ujilah kelayakan model regresinya dengan tingkat signifikansi 5%. Yang D, apakah variabel harga, pengeluaran iklan, dan diskon berpengaruh terhadap penjualan komputer secara individual dengan tingkat signifikansi 5%? E, interpretasikan hasil regresi berdasarkan koefisien regresi untuk variabel harga dan pengeluaran iklan. Jika diskon berpengaruh terhadap penjualan, bagaimana artinya koefisien regresi variabel dummy diskon tersebut? Nah, ini merupakan hasil estimasi regresi berganda dengan SPSS. Hasilnya yaitu A, nilai koefisien regresi bisa dilihat dalam tampilan koefisien. Hasil ini bisa dilaporkan dalam bentuk persamaan regresi.
sebagai berikut. Y sama dengan 141,028 min 13,380 X 1 plus 4,835 X2 plus 8,108 D. Yang B, besarnya koefisien determinasi bisa dilihat tampilan model summary. Nilai koefisien determinasi 0,830. Artinya, variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga, pengeluaran iklan, dan diskon sebesar 83%. Sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel lain. Yang C, uji kelayakan model dengan uji F. Bisa dilihat tampilan ANOVA. Nilai F hitung 11,824 sedangkan kritis dengan tingkat signifikansi 5% dan DF numerator 3 dan denominator 16 sebesar 3,24. F hitung lebih besar dari F kritis sehingga menolak hipotesis 0, artinya harga, pengeluaran iklan, dan diskon secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan. Yang D, uji signifikansi variabel independen dievaluasi dengan p-value pada tampilan koefisien pada kolom signifikansi. Karena uji satu sisi, maka signifikansi harus dibagi 2, variabel harga dan pengeluaran iklan signifikan pada tingkat signifikansi 1%, sedangkan variabel diskon signifikansi pada tingkat signifikansi 5%. Yang E, koefisien B1 sama dengan min 13,380, berarti jika harga naik turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik atau turun sebesar 13,380 juta dengan asumsi faktor pengeluaran iklan dan diskon tetap. Koefisien B2 yaitu 4,835, berarti jika pengeluaran iklan naik atau turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik atau turun sebesar 4,835 juta dengan asumsi faktor harga dan diskon tetap. Nilai koefisien B3 yaitu 8,108, nilai koefisien diskon sebesar 8,108 ini akan berpengaruh terhadap nilai intercept. Keduanya dapat ditulis seperti berikut. Y 141,028 min 13,380 X1 plus 4,835 X2. Untuk toko tanpa diskon, Y sama dengan 149,136 min 13,380 X1 plus 4,835 X2 untuk toko pemberi diskon. Regresi berganda uji asumsi OLS. Uji asumsi OLS, metode OLS menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan efisien, atau BLUE. Asumsi-asumsi tersebut berkaitan dengan residual, yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Yang pertama, heteroskedastisitas. Asumsi residual mempunyai varian konstan, scatter diagram residual, dan nilai prediksi untuk mengecek heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoskedastisitas, dan jika sebaliknya maka heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu autokorelasi. Asumsi residual tidak saling berhubungan, tidak ada autokorelasi. Metode Durbin-Watson, metode untuk mengecek autokorelasi. Durbin-Watson mengembangkan distribusi statistik dengan menentukan nilai kritis batas bawah DL dan batas atas DU untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Yang ketiga, normalitas. Asumsi residual didistribusikan mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk melihat normalitas residual. Jika histogram mendekati kurva distribusi normal, maka residual berdistribusi normal, dan jika sebaliknya tidak berdistribusi normal. Q-min-Q plot antara standar normal data dan standar normal populasi juga bisa digunakan melihat normalitas. Jika ada hubungan linear antara keduanya, maka mempunyai distribusi normal, dan jika sebaliknya, maka tidak berdistribusi normal. Kembali ke kasus regresi pengaruh harga, iklan, dan diskon terhadap penjualan dari 20 toko. Ujilah apakah residual dari model regresi homoskedastisitas tidak ada autokorelasi dan berdistribusi normal.
Nah, ini cek residual dengan SPSS. Pola hubungan antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya menyebar sehingga tidak membentuk hubungan linear maupun non-linear dengan nilai prediksi variabel dependen. Dengan demikian, residualnya bersifat homoskedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Nah, ini autokorelasi cek residual dengan SPSS. Nilai Durbin-Wassonnya 1,678, nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% dengan K3 dan N20, untuk DL-nya 0,998 dan DU-nya 1,676. Nilai 1,678 terletak antara DU dan 4DU, sehingga tidak ada korelasi antara residual atau tidak ada masalah autokorelasi. Selanjutnya, normalitas cek residual dengan SPSS. Berdasarkan histogram, residual menyerupai kurva distribusi normal dan berdasarkan plot menunjukkan nilai Q and Q. Plotnya terletak pada garis lurus. Kedua gambar tersebut menyimpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal. Mungkin cukup sekian pembacaan materi tentang regresi berganda dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.